Terima kasih, selamat malam teman-teman semua, Bapak, Ibu semuanya. Pada malam hari ini kita akan kembali bergabung dalam IG Live GKI Ngagel yang kita adakan tiap hari Jumat. Jumat yang lalu kita sempat libur ya, karena banyak dari Bapak Ibu yang juga liburan. Ya, dan puji Tuhan hari ini kita bisa menyelenggarakan kembali IG Live. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa, biarlah Tuhan yang pimpin IG Live ini dari awal sampai akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memakai waktu kami mengikuti IG Live pada malam hari ini. Tuhan, biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan melalui kesaksian pada malam hari ini, dan biarlah apa yang disampaikan oleh narasumber boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan IG Live kami pada malam hari ini. Dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan, dan setiap yang disampaikan boleh saling menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dari awal sampai selesai acara kami, dan semuanya ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bu Yola. Selamat untuk malam. Teman-teman mungkin belum semuanya kenal ya dengan Bu Yola. Silakan Bu Yola untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat malam semua. Nama saya Yolanda Ulfianti. Hanya di GKI Ngagel saya biasa dipanggil Yola. Gitu. Saya mempunyai anak 3 orang, 1 putri dan 2 putra, dan saya sudah mempunyai cucu 2 orang. Itu Bu. Tapi awet muda ya Bu. Oh iya, kegiatannya apa ya Bu sekarang ya? Sebetulnya kalau saya di rumah sih kegiatannya ibu rumah tangga saja, dan kadang-kadang menjaga cucu. Tetapi kalau kegiatan di gereja ya, di gereja saya ada di komisi dewasa, ada di komisi lansia, saya ikut paduan suara juga. Banyak juga ya Bu. Dan itu semua kegiatan yang di GKI Ngagel ya Bu ya? Semua kegiatan yang di GKI Ngagel. Ada yang di luar itu Bu? Yang di luar GKI Ngagel ada PWKI, Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Oh. Dan yang kalau di klasis misalnya gitu ada juga Bu? Di klasis itu saya mengikuti HPGKI, Hari Perempuan GKI seluruh Surabaya, kemudian ada HDS, Hari Doa Sedunia, yang kebetulan di bulan Maret lalu kami sebagai tuan rumah GKI Ngagel dipercayakan sebagai tuan rumah di tahun 2023. Wah, berarti cukup banyak ya Bu ya pelayanannya ya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Oh iya Bu, tadi kan sempat disebutkan HPGKI itu Hari Perempuan ya Bu ya, Hari Perempuan GKI Surabaya. Hari Perempuan, ya, Gereja Kristen Indonesia. Oh iya, itu biasanya kegiatannya apa Bu? Kami biasanya ada selain hari perayaannya sendiri di salah satu gereja, di salah satu GKI yang ketempatan sesuai abjad, kami ada
kunjungan sosialnya berupa bakti sosial. Bakti sosial tersebut, sasarannya itu Bu ada di panti asuhan Kristen, panti werda Kristen, kemudian komunitas pemulung, ada anak-anak jalanan, itu Ibu. Oh, berarti sudah pelayanannya juga bukan cuma di dalam gereja saja ya Bu, sudah sampai di luar juga ya. Nah, Bu, malam hari ini kalau kita lihat dari judul temanya itu kan perjalanan iman ya. Pastinya perjalanan iman Bu Yola dari awalnya ya. Kalau kita boleh tahu ya Bu, apa yang membuat Bu Yola itu tertarik ya untuk mengikut Tuhan Yesus? Mungkin latar belakang saya dulu, saya boleh cerita sedikit ya Bu tentang latar belakang orang tua dulu. Dulu orang tua saya berbeda keyakinan. Kemudian saya sangat menyayangi dan menghormati kedua orang tua saya, di mana mereka berdua memiliki keyakinan yang berbeda. Tetapi sebagai seorang anak, saya hanya mengikuti arahan orang tua saya. Saya anggap itu bukan masalah, sehingga saya terbuka menerima keyakinan di lingkungan saya. Jadi saya dulu pada saat sekolah dasar, saya sekolah di SD Katolik, ya di sekitar Ambengan itu Ibu. Kemudian saya ingat waktu masih kecil itu ya, waktu SD, kami pada saat hari-hari tertentu itu, kami semua murid-murid itu berbaris menuju ke gereja Katolik yang di sampingnya itu Bu. Itu kan ada gereja juga. Jadi SD saya itu di sampingnya ada gereja besar. Nah kami diajak masuk ke gereja tersebut, meskipun ada yang berkeyakinan lain di luar keyakinan yang tersebut itu. Nah, kemudian setelah dari SD Katolik, saya SMP-nya saya sekolah di SMP negeri, salah satu SMP negeri di Surabaya. Yang di depan sekolah saya itu ada gereja Katolik yang ada kapelnya di situ Bu. Gitu. Jadi waktu itu saya sempat beberapa kali menuju kapel tersebut, tetapi dengan beberapa teman, tetapi tidak bermaksud apa-apa, hanya bermain saja. Nah di situ saya belum mengerti betul apa artinya ada salib, ada patung juga, namanya. Nah itu kemudian saat saat SMP kelas 3 saya mulai merasakan bahwa sepertinya saya merasakan sentuhan. Saya nggak ngerti apa ya sentuhan Tuhan atau maksudnya dari roh saya. Nah setelah itu saat SMA pun saya juga bersekolah di SMA negeri, tetapi pada saat SMP tersebut saya sudah mulai mengikuti kelas 3 itu Bu, saya mulai mengikuti keyakinan yang seperti yang diikuti oleh ibu saya itu. Tetapi tidak ada siapapun yang memaksa untuk saya berpindah. Saya mulai melihat kehidupan di lingkungan saya, bagaimana cara orang-orang Kristen menjalani hidup. Saya juga bisa merasakan kasih. Saya juga merasakan perhatian dan rasa persaudaraan dari mereka. Dan Tuhan sendiri yang mengajarkan bagi saya bagaimana seharusnya saya menjalani kehidupan ini. Ketika saya menemukan kehidupan ini, terlebih waktu itu saya sempat di awal-awal saya baru mengerti ya Bu.
saya sempat menemukan firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16 yang berkata, bukan kamu yang memilih aku. Iya. Tetapi akulah yang memilih kamu. Sehingga firman itu makin menguatkan saya untuk mengikut Kristus. Itulah awal ketertarikan saya mengikut Kristus. Saya mulai saat SMA saya sudah mulai belajar juga. Kemudian saat kuliah, waktu itu saya mulai memikirkan untuk ikut katekesasi, dan saya mulai belajar katekesasi dengan Pak Pendeta Jone Nubais, dan kemudian saya dibaptis tahun 1984 oleh beliau. Itu Ibu. Berarti boleh dibilang sejak tahun 84 ya, sudah mengenal Kristusnya secara pribadi ya Bu ya. Ya. Kemudian bergerejanya langsung di GKI Ngagel ya? Iya Ibu. Karena waktu itu ya saya sering konsultasi dengan Pendeta Jone Nubais, dan beliau sering menasihati saya begitu. Jadi saya semakin mengerti dan semakin merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Berarti memang waktu kecil itu masih belum mengerti ya Bu ya. Jadi melewati perjalanan yang lumayan lama ya Bu, ya, panjang ya. Jadi cukup lebih panjang. Iya, lebih melihat kepada kehidupan orang-orang di lingkungan Ibu ya, di sekeliling Ibu ya. Iya, iya, khususnya ibu saya. Oh gitu ya. Ibu dan keluarga ibu saya khususnya. Bukan dalam pengertian saya mengecilkan keluarga dari ayah saya, bukan, tetapi saya bisa merasakan dari ibu saya. Kasih itu luar biasa. Gitu. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak ada intimidasi atau apa, tidak ada. Jadi dari saya sendiri. Karena adik-adik saya yang lain ya masih ikut keyakinan dengan ayah saya. Berarti keluarga Ibu termasuk sangat tinggi ya toleransinya ya, saling menghormati, menghargai satu sama lain ya. Puji Tuhan Bu Hari. Dan bisa hidup berdampingan ya, terus ya, bahkan mungkin sampai sekarang ya Bu ya. Orang tua saya sudah tidak ada dua-duanya. Tahun lalu, tahun 2021, saat rame-ramenya virus itu, ayah saya dipanggil Tuhan. Oh iya, itu bercerita ya Bu ya. Iya. Ya, tapi Tuhan itu tetap sayang sama Ibu ya, ketika orang tua sudah tidak ada, Tuhan tetap menyertai ya Bu ya. Nah pada saat Ibu mau mengikut Tuhan Yesus itu, kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi? Waktu itu sih nggak ada ya Ibu, karena orang tua saya tidak melarang. Mereka itu luar biasa. Apa yang saya lakukan itu mereka tidak pernah melarang. Gitu. Jadi dikembalikan ke pribadi Ibu sendiri ya, untuk memilih ya. Iya. Biasa ya. Puji Tuhan ya Ibu dilahirkan di dalam keluarga yang saling menghargai ya Bu ya, satu sama lain ya. Iya Ibu. Jadi pada saat kedua orang tua masih ada, ya pada saat Idul Fitri ya kami juga merayakan. Kemudian pada saat
ibu saya merayakan Natal, kami juga merayakan. Gitu Ibu. Jadi tidak ada, saling menghormati dan saling mengasihi. Tidak ada Iya, tidak ada apa ya Bu Hari? Tidak ada yang saling tidak, menjelekkan, tidak. iya, Itu di saling kedua orang menghargai. tua saya. Iya, Hmm. kedua orang tua Ini saya kan juga, sangat sangat baik. Ya, ini juga momennya kan juga masih momen Idul Fitri ya Bu ya. Kita juga mengucapkan pada saudara-saudara kita yang merayakan ya. Semoga mereka juga tetap merasakan sukacita ya, kebahagiaan merayakan Idul Fitrinya ya untuk saudara-saudara. Mungkin juga saudara-saudara Ibu saat ini kan juga pasti masih ada ya yang karena ada, dari orang tua campur itu ya. ada adik saya yang wanita dan adik saya yang laki-laki nomor 2 itu ikut bapak. Hmm. Yang Iya. nomor 3 juga tetapi sudah meninggal. Dan Gitu. kerukunan itu tetap dijaga ya Bu ya. Di dalam keluarga tetap Ya, ya. sampai Nah hari itu ini, ya. sampai hari ini. Tahun lalu juga kami beridul fitri di kediaman adik saya yang nomor 4. Kami semua hadir untuk bersama-sama ya merayakan hari kemenangan mereka. Gitu. Ya, wah, bersyukur ya Bu, di dalam keberagaman tetap ya rasa persaudaraan itu tetap dijaga, tetap saling menghormati ya Bu ya. Iya. Dan ini yang harus dicontoh ya oleh banyak-banyak keluarga yang mungkin juga berbeda keyakinan ya orang tuanya ya. Bukan bukan hanya yang berbeda keyakinan, mungkin juga sesama teman kita atau tetangga kita, yaitu juga perlu kita contoh Iya, bangsa kita tuh perlu ya Bu ya untuk saling menghargai, mengingat di bangsa Indonesia ini kan banyak ya beragam. beragam ya, ada beberapa agama walaupun ada yang minoritas tapi yang mayoritas juga tetap menghargai dan menghormati ya, apalagi kita yang minoritas juga wajib ya menghargai yang mayoritas, yaitu bukan soal jumlahnya ya, tapi bagaimana Iya. menjaga rasa damai ya, kerukunan di antara umat beragama maupun di dalam bangsa kita sendiri. Nah, ada Iya. lagi Bu yang ingin saya tanyakan, ketika Ibu sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, sudah dibaptis, sudah ikut katekisasi, bahkan sudah melayani ya Bu ya, kalau boleh dibilang ya. Nah itu bagaimana perasaannya Bu? Perasaan saya sukacita, penuh ucapan syukur, penuh damai sejahtera. Kemudian itu merupakan pengalaman hidup saya yang paling luar biasa, Ibu. Pengalaman yang paling indah daripada pengalaman lain dalam hidup saya. Saya sangat merasakan sukacita yang nggak bisa dibicarakan, tetapi dirasakan. Iya, Ya. damai dan kasih, dan juga tiap hari senantiasa bahagia karena saya merasa saya sudah dipilih gitu Bu. Luar biasa. Karena nggak semua orang ya Bu dipilih Tuhan ya. Ini Ibu dipilih di antara yang berbeda, Ibu terpilih. Jadi itu yang luar biasa ya. Berarti Tuhan itu benar-benar sayang ya sama Ibu Yola. Ya. Dan kalau saya lihat Bu Yola itu kan pelayanannya banyak ya Bu ya. Enggak cuma di satu tempat aja ya. Nah, apakah pelayanan itu memang dulu ketika Ibu mau mengikut Kristus, Ibu
punya keinginan untuk melayani atau memang Ibu disuruh? Awal-awalnya memang saya takut ya. Saya takut melayani karena saya nggak punya pengalaman yang banyak dibanding dengan mereka yang sudah dari kecil percaya. Kemudian saat saya mulai kembali, tadinya saya sempat beberapa ya setahun 2 tahun saya sempat tidak di GKI Ngagel. Tetapi Pendeta John Neno Bais berkata selalu mengingatkan saya, Yola kamu jangan seperti kacang lupa kulitnya, gitu Ibu. Akhirnya karena saya ikut ibu saya ya di tempat ibadah lain, saya selalu menemani beliaunya karena kan kami berdua selalu beribadah, jadi saya menemani ibu saya. Dan akhirnya pada saat saya kembali ke GKI Ngagel, saya sering melihat teman SMA saya, yang aktif sekali. Saya gitu, luar biasa ya aktifnya ya. Ada salah satu teman di komisi dewasa itu teman saya waktu SMA, dia bersekolah SMA kompleks di Wijaya Kusuma gitu. Nah itu saya melihat dia rajin, saya lihat dia di Basar, di ada beberapa kali saya melihat di kegiatan-kegiatan atau paduan suara. Terus lama-lama tadinya saya takut, tetapi setelah ada ajakan, pertama kali saya ikut itu Ibu paduan suara. Saya diajak, memang saya diajak karena mungkin ibu tersebut melihat saya selalu sendiri kan datang beribadah. Kemudian saya disapa ramah, beliaunya menawarkan untuk ikut paduan suara. Oke, saya mulai ikut. Pertama di awal paduan suara, kemudian saya dengan teman SMA itu ada di komisi dewasa. Itu yang kedua. Terakhir ini saya baru ikut di komisi lansia, tetapi saya sebagai pengurus, tetapi ya pengurus yang anggota saja. Saya ada di komisi lansia juga. Gitu. Kadang sebagai MC, kadang saya mengikuti dengan salah 2 orang rekan komisi lansia di temu akbar lansia, itu baru saya lakukan. Kalau di HPGKI sudah beberapa kali saya ada di sana. Itu pun saya juga di awal-awalnya saya diajak oleh teman saya yang SMA itu, Ibu Penatua. Penatua GKI. Gitu Ibu. Berarti awalnya memang dari ajakan dulu, tapi Ibu senang ya Bu ya, melayani suka ya Bu ya, melayani Tuhan. Melayani dengan sukacita. Ya. Nah, ini kan Ibu tadinya kan beda ya dengan yang kita yang Kristen dari kecil ya. Jadi udah biasa lingkungannya gereja itu seperti apa. Kalau Ibu kan baru bergabung ketika sudah kuliah ya Bu, kira-kira ya? Iya. Saat saya kuliah, saya sudah beribadah, tetapi saya belum dibaptis. Jadi saya merasa saya belum menjadi Kristen sejati. Belum betul-betul sebelum saya dibaptis, saya merasa saya belum menjadi seorang Kristen. Sehingga saya memutuskan untuk ikut katekesasi, dan setelah beberapa bulan saya dibaptis oleh Pendeta John Neno Bais. Ini sudah lama, 1984 Ibu. Iya. Tapi kalau untuk mulai ikut pelayanannya itu tahun berapa Bu? Kalau paduan suara kurang lebih 2015 mungkin. 2014-2015.
mungkin sekitar itu. Ya. Berarti waktunya lumayan panjang ya Bu, dari antara ketika selesai dibaptis sampai akhirnya bersedia melayani Tuhan, cukup panjang Ya, ya. cukup panjang, cukup panjang. Sekalinya melayani banyak sekali ya Bu pelayanannya ya. Puji Tuhan Ibu. Iya. Nah itu Apa yang bisa saya lakukan sebisa saya melakukan bukan untuk saya, bukan untuk show off, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Iya. Wah itu luar biasa ya Bu. Jadi walaupun waktu yang diberikan, mungkin kesempatannya Ibu untuk melayani itu mungkin lebih pendek ya dibanding teman-teman atau saya sendiri yang sejak kecil memang sudah ikut bergereja ya Bu ya. Tapi Tuhan ingin memakai Ibu lebih lagi, makanya dikasih pelayanannya banyak sekali. Tapi tetap senang Bu, walaupun banyak pelayanannya ya. Suka ya Bu ya? Ya, suka. Memang ada suka, ada duka. Ya. Gitu Ibu. Nah, kalau tapi lebih banyak sukacitanya sih. Lebih banyak sukacitanya. Sangat banyak. Karena menurut saya seperti ini ya pelayanan itu. Saya baru mengerti setelah saya melayani. Saya juga waktu awal-awal jadi lektor, saya juga deg-degan harus berdiri di mimbar. itu juga pengalaman yang menegangkan untuk saya. Mungkin untuk yang lain tidak, tetapi untuk saya juga deg-deg, orang Jawa bilangnya, untuk pertama kali menjadi lektor itu. Iya, iya. Luar biasa ya Bu pengalamannya ya. Jadi mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman yang selama ini mungkin malah sejak kecil udah dibaptis, ya. Tapi sampai sekarang belum melayani. Mungkin juga ada saudara-saudara kita yang seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau kita bisa lihat kehidupan Bu Yola, walaupun baru setelah kuliah, setelah berkeluarga mungkin ya Bu melayaninya ya, baru melayani ya. Setelah anak-anak dewasa. Jadi anak-anak sudah besar keluarga. Ya Bu, kenapa ya, Bu Ari? Jadi masih punya keinginan untuk melayani Tuhan walaupun di usia dimana kita sudah punya keluarga ya. Kadang-kadang ada yang sudah berkeluarga, jadi waktu masih muda bilangnya waduh sibuk dengan pekerjaan gitu ya. Ketika sudah berkeluarga, sibuk keluarga saya, anak saya masih kecil-kecil. Ketika anaknya sudah besar-besar, wah saya sudah lelah. Kadang ada yang seperti itu Bu ya. Bersyukur ya Bu ya. Walaupun puji Tuhan masih saya bersyukur karena masih diberikan kepercayaan untuk saya di komisi-komisi tersebut. Seperti kemarin GKI Ngagel menjadi tuan rumah Hari Doa Sedunia. Itu juga. Ibu juga yang ikut ini ya, panitia ya. Iya Ibu. Meskipun semuanya itu saya berpikir bahwa ini semua pembelajaran ya. Belajar. Jadi belajar melayani, belajar untuk semuanya lah, dalam segala hal, dalam banyak hal. Kalau saya diminta untuk ikut di komisi ini, komisi itu saya menganggap bahwa saya sedang belajar. Karena siapa saya ini gitu. Sudah seusia ini baru saya bisa melayani gitu Ibu. Luar biasa ya. Untuk teman-teman yang ikut menyaksikan ini boleh menguatkan kita kembali ya, yang mungkin sekarang lagi agak mundur ya pelayanannya, saya capek apalagi ini habis libur panjang
kok enak ya libur terus gitu ya. Nah ini kita bisa lihat dari Bu Yola ya, walaupun sudah diberi umur yang lebih ya Bu ya, bukan muda lagi ya Bu, Sudah tapi semangatnya untuk ini itu citizen masih berkobar-kobar ya Bu ya. semampu saya. Kalau Ya, memang saya harus melayani, saya akan melayani dengan sepenuh hati. iya. Ya Tuhan juga Ya, seperti pokoknya itu. saya belajar gitu, Bu. Pokoknya intinya, oh saya di sini belajar seperti ini. Nanti yang di komisi ini, oh saya belajar juga, oh seperti ini. Jadi itu menambah ilmu untuk saya itu, Bu. Ya, Gitu. ya menambah pengetahuan juga ya Bu ya. Pengetahuan, iya. Jadi Yang penting, bersosialisasi juga. yang Ya, Ibu. penting hati kita mau ya Bu dibentuk Tuhan ya. Nanti yang memampukan Iya. Tuhan sendiri ya. Karena ini kan Iya. pekerjaan Tuhan. Jadi nggak usah takut kalau nanti kita nggak mampu. Anggap aja kita belajar terus ya. Pada saat Iya. kita menjalankannya, nanti Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Ya itu luar biasa ya Bu. Yang penting hatinya. Nah itu Iya. juga ikut menguatkan saya juga Bu. Saya juga apa ikut terberkati dengan Mungkin saya dibanding Bu Hari, saya nggak ada apa-apanya. wah saya dengan Bapak. Jadi kita tuh kan saling menguatkan ya Bu. Pada saat kita mulai capek, mulai down ya. Aduh kok melayani begini terus, apalagi kalau kita kecewa dengan teman sepelayanan kita, rasanya pengen mundur. Ada ya kayak seperti itu ya Bu. Iya. Iya. Tapi ketika kita lihat teman kita, aduh teman saya kok luar biasa ya, melayaninya tetap semangat. Nah itu bisa membuka hati dan pikiran kita, kenapa saya yang lebih muda misalnya, atau saya yang masih lebih sehat, lebih kuat, kenapa saya harus mundur. Nah seperti itu ya misalnya. Ya puji Iya, Tuhan Bu ya, Hari. terus dikasih kesehatan ya, dikasih semangat untuk terus Itu yang melayani. paling penting, kesehatan, diberikan kesehatan supaya bisa melayani lebih lagi. Kan. Juga pelayanan-pelayanan yang lain itu juga membuat saya jadi mengerti. Kan terkadang kalau dalam acara HPGK itu kan ada baksos, kami mengadakan kunjungan-kunjungan di yayasan atau panti werda itu, atau komunitas yang lain itu, saya melihat mereka luar biasa. Meskipun mereka keadaan seperti itu, tapi mereka semangat melayaninya juga tinggi. Nah itu juga yang membuat saya terpacu untuk harus bisa lebih lagi melayani Tuhan, belajar lebih lagi itu. Iya, wah luar biasa ya Bu itu ya. Dengan pelayanan Ibu yang banyak dan bukan cuma hanya di dalam gereja ya, bahkan di luar gereja pun Ibu punya pelayanan ya. Ada nggak keinginan lain yang ingin Ibu lakukan ya sebagai pengikut Kristus selain yang sekarang ini sudah dilakukan? Ya, saya kalau saya dalam hati saya ingin saya ingin belajar lebih lagi melayani Tuhan, bukan hanya di acara-acara tertentu, tetapi kedepannya saya ingin melakukan pelayanan yang menyentuh masyarakat. Tapi semuanya itu saya juga harus meminta hikmat Tuhan ya Bu. Dan saya masih harus banyak belajar. Juga belajar sabar dan sabar. Ya. Itu juga penting. Nah di dalam pelayanan itu pasti kan juga banyak ya Bu tantangannya ya. Kadang juga ketemu ya dengan hal-hal yang mungkin bikin Ibu kecewa ya. Kok begini sih gitu. Biasanya Ibu gimana Bu supaya tetap semangat gitu. Walaupun apa yang kita harapkan mungkin ketika kita bergabung di dalam sebuah pelayanan ternyata nggak sesuai nih dengan hati kita. Kok begini ya gitu. Tapi di sisi lain
tetap harus melayani. Nah, kira-kira apa Bu tipsnya supaya kita tetap bisa setia melayani? Saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan ya di dalam suatu ibadah pada saat saya mengikuti ibadah. Beliau berkata bahwa jangan fokus pada masalah, tetapi berpusat saja pada Kristus. Berpusat saja pada Kristus. Jadi jangan berpusat pada masalah atau apapun yang timbul. Jadi itu sih, menurut saya hanya berpusat pada Dia saja, Ibu, pada Kristus. Sehingga ketika kita mengalami masalah tersebut, kita boleh memandang salibnya bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengalami kekecewaan, mengalami banyak hal lah. Ya. Sakit, saya pikir, iya, semuanya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, masakan karena hanya masalah, saya harus, ya kadang-kadang memang ada keinginan untuk, saya mau berhenti aja gitu. Tapi kembali lagi setelah saya mendengarkan firman tersebut, saya itu membuat patokan dalam hidup saya. Saya harus berpusat saja pada Kristus. Bukan kepada omongan orang, bukan kepada, ya itu kan di mana-mana namanya manusia ya Ibu. Itu pasti ada, tapi ya kembali lagi berpusat pada Tuhan saja. Itu sehingga membuat kembali ya melayani itu. Berarti kekuatannya itu ya memang pada Tuhan ya Bu ya. Iya. Yang menguatkan Tuhan sendiri. Wow. Sangat menguatkan. Itu yang menjadi kekuatan sampai sekarang. Ya, Tuhan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah atau apa itu sudah ya Bu, sudah kebal ya Bu ya. Di dalam sebetulnya terlalu kebal juga enggak Bu Hardi, cuman bisanya nangis. Setelah nangis berdoa dan teringat firman dari hamba Tuhan tersebut bahwa berpusat saja pada Kristus, jangan pada hal-hal yang lain. Itu yang sekarang itu memang saya pegang betul, itu berpusat pada Kristus. Itu firmannya beberapa bulan yang lalu itu saya jadikan rema dalam hidup saya. Tidak berpusat pada manusia kan Bu, berpusat saja pada Kristus. Gitu. Itu yang menguatkan soalnya ya Bu ya. Iya. Nah kalau untuk pelayanan ini ya Bu, dari yang sudah Ibu lakukan, kira-kira ada nggak yang saya ingin melakukannya tapi saya sampai saat ini belum bisa gitu, ada nggak Bu? Karena mungkin masih belajar atau, tapi itu satu keinginan yang ingin diwujudkan tapi sekarang masih belum bisa. Ya itu tadi Bu Hari, keinginan untuk melayani lebih lagi, tetapi dengan hikmat dari Tuhan. Berarti tentu terus belajar dan mendengar hikmat Tuhan ya Bu ya. Iya. Ya semoga Tuhan nanti terus memakai Ibu ya, semakin luar biasa lagi ya. Bukan hanya Ibu saja yang dipakai, kita pun berharap semua yang mendengarkan IG Live ini juga ikut termotivasi lagi ya, supaya bagaimana Tuhan memakai kehidupan kita semua
bagi kemuliaannya. Ya. Jadi bukan kita yang dimuliakan, tapi nama Tuhan yang makin dimuliakan. Yang dimuliakan. Ya. Nah, untuk selanjutnya ada nggak rencana dalam waktu dekat ini yang pelayanan Ibu yang rasanya ini lumayan berat ya, saya harus mengatasinya seperti apa gitu, ada nggak Bu? Yang kelihatannya berat atau pernah mengalami, ini saya belum pernah nih pegang pelayanan ini, tapi saya disuruh. Nah itu cara Ibu mengatasinya gimana? Kalau untuk pelayanan, karena yang kemarin-kemarin saya jalani itu Bu, saya tidak sendiri, tetapi saya dibantu oleh teman-teman. Jadi saya merasa yang saya jalani kemarin tidak terlalu berat karena kami saling membantu. Kalau untuk sekarang untuk pelayanan nggak ada yang berat sih Bu. Ya, di bidang itu, di bidang jadi bukan yang terlalu memberatkan sekali, tidak. Saya di komisi lansia masih juga ya itu tidak terlalu berat. Kemudian di salah satu komisi yang lain juga tidak terlalu berat, cuman ya saya mungkin kadang mewakili untuk acara HPGKI atau yang lainnya gitu Ibu. Ya, karena kami tim, jadi saling membantu di komisi-komisi tersebut, selalu saling membantu, gitu Ibu. Berarti bekerja sama ya, sama-sama untuk kemuliaan Tuhan ya Bu ya. Iya, iya Ibu. Itu semua saya anggap itu saya belajar, gitu Ibu. Nah itu kalau untuk pekerjaan pelayanan ya Bu ya. Kan Ibu juga sebagai ibu rumah tangga kan ya, punya keluarga, punya anak, bahkan sudah punya cucu ya Bu ya. Padahal pelayanannya Ibu kan banyak tuh Bu. Nah itu biasanya bagaimana mengatur waktunya supaya keluarga saya juga bisa terurus, tapi pelayanan saya juga tetap bisa berjalan. Itu biasanya Ibu mengatur waktunya seperti apa? Jadi sebelum pelayanan saya mempersiapkan apa yang harus disiapkan di rumah. Lagi memang kalau sebelum ada pelayanan jam 10 pagi, ya saya mempersiapkan semuanya, kan anak-anak sudah besar semua Ibu, jadi tinggal suami dan anak bungsu saya, itu yang saya siapkan untuk keperluan di rumah. Begitupun kalau malam hari sebelum acara saya harus latihan, saya juga menyiapkan untuk segala yang dibutuhkan untuk umpamanya makan malam atau apa, setelah itu saya tinggal. Jadi saya mempersiapkan semuanya dulu sebelum saya berangkat untuk aktivitas pelayanan. Gitu Ibu. Jadi jadi seimbang lah antara pelayanan di luar dengan di rumah, apa yang dibutuhkan keluarga, gitu Ibu. Jadi tetap jadi berkat ya Bu buat keluarga juga ya, walaupun melayani tapi nggak melupakan kebutuhannya keluarga ya. Wah, luar biasa, ini bisa ditiru ya sama semua, jangan cuma aktif di gereja, keluarganya nggak diurusi. Kalau itu semuanya ya. Oke. Mungkin karena saya juga udah usia ya Bu. Jadi ini mungkin untuk yang muda-muda mungkin juga bisa menyiapkan dulu sebelum, memang aktif boleh, tetapi mungkin keluarga juga harus diperhatikan. Gitu Ibu. Iya.
supaya tidak menjadikan batu sandungan. Wah, ya betul ya. Ya buat pelajaran buat kita semua ya. Jadi walaupun kita melayani Tuhan, tapi kita juga nggak melupakan keluarga kita ya. Jadi tetap membawa kemuliaan nama Tuhan, tapi juga tetap jadi berkat buat keluarga ya Bu. Iya, ya harus seperti itu Ibu. Tapi memang ada harga yang harus dibayar ya Bu. Kalau kita gampang mengeluh, aduh saya capek pelayanan, keluarga saya juga lagi repot, pelayanannya yang ditinggal. Atau sebaliknya, waduh ini pelayanannya penting, keluargaku nanti aja keluarga yang ditinggal. Enggak seperti itu juga ya. Jadi kalau kita sudah harus membagi waktu, walaupun memang pengorbanannya lebih banyak ya Bu. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan semua itu kan lebih banyak tuh. Iya, jadi risiko kalau mau menerima pelayanan memang harus bisa membagi waktu dan itu kembali lagi pelayanan itu untuk Tuhan, memang Tuhan kan yang harus didahulukan, tetapi tidak meninggalkan kewajiban di rumah. Kewajiban di rumah harus didahulukan, kemudian setelah itu saya berangkat. Ya kalau mau istilah capek, ya saya berpikir kalau capek itu ya capek fisik mungkin ya Bu, tapi kalau capek rohani enggak. Justru ini meskipun yang bahaya itu kalau capek rohani ya Bu, bisa berhenti semua. Iya. Pernah waktu harinya untuk latihan paduan suara itu kan memang tiba-tiba saya ada ajakan teman SMA gitu Bu, karena kami udah lama nggak pernah berkumpul. Kemudian beberapa teman mengajak pergi dan malam harinya saya harus latihan. Ya itu konsekuensi. Jadi saya sudah mengikuti ajakan teman, tetapi tidak boleh melupakan jam waktu untuk berlatih. Iya, memang waktu itu ya capek, tetapi itu kan risiko Bu. Gitu, tetap ikut latihan paduan suara, tetap dalam hal apapun. Nggak boleh mengeluh ya Bu, karena itu sudah komitmen dalam pelayanan. Harus dijaga ya Bu, komitmen itu ya. Iya. Berarti capek, sibuk, lelah itu bukan alasan ya untuk kita berhenti melayani atau meninggalkan pelayanan ya Bu ya. Iya. bukan alasan dan itu risiko lah Bu. Itu memang harus dijalankan. Dan itu bukan tidak boleh bersungut-sungut, karena kembali lagi semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Ya. Berarti kalau saya tadi simpulkan ya dari cerita Ibu dari awal itu ya, bagaimana awalnya Ibu itu tidak tahu ya Bu ya, harus seperti apa gitu ya menjalani kehidupan ya waktu masih kecil ya, karena kan tadi kan ya perbedaan itu ya, perbedaan keyakinan dan masih kecil itu kan kita berpikir masih belum luas ya Bu ya, masih belum tahu pokoknya apa kata orang tua gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu ya. Waktu itu memang saya belum paham sama sekali. Mungkin bisa dibilang waktu itu saya hanya ikut-ikutan. Tetapi setelah SMP kelas 3 itu baru saya mulai terpikirkan, mulai dijamah. Kemudian mulai merasa bahwa saya perlu Tuhan. Baru saat SMA kemudian saya mulai baca-baca Alkitab yang betul-betul saya belajar, dan kuliah baru itu saya ikut katekisasi, saya ingin belajar lebih lagi dan sehingga saya
dibaptis, karena itu menurut saya belum menjadi seorang Kristen kalau belum dibaptis. Hmm. Jadi untuk apa, melegitimasi. Ya. Iya Ibu, betul. Sampai akhirnya bagaimana Tuhan membentuk Ibu yang tadinya mungkin bahkan belum tahu ya siapa itu Tuhan Yesus, belum tahu ya, sampai akhirnya mengenal Tuhan Yesus dan bagaimana melayani Tuhan, menjalaninya, berkomitmen ya untuk tetap setia. Bahkan sampai saat Iya, itu tetap setia melayani walaupun di banyak bidang ya Bu pelayanannya ya. Bahkan ada ya juga nggak yang banyak. di Ya, luar ya. yang ada di luar, ya di luar gereja ada PWKI itu tadi Ibu. Itu pun juga ada banyak kegiatan gitu Ibu. Jadi intinya saya pernah membaca itu di Efesus tuh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha saya, tetapi itu pemberian Allah. Iya. Bukan hasil usaha saya, Bu. Betul-betul pemberian Allah. Yang Itu salah seperti satu Yohanes 15 ayat. Ya, Ibu. salah satu favorit ya Bu. Nah, dari perjalanan Ayat iman favorit itu saya. Dari perjalanan iman Ibu dari dulu sampai sekarang, ada nggak ayat favorit yang selalu menguatkan Ibu untuk tetap setia kepada Tuhan? Itu tadi, Ibu. Yohanes 15 ayat 16. Oh, bisa dibacakan sekali lagi, Bu? Saya buka dulu ya. Yohanes 15 ayat 16, bukan yang bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sebentar saya buka ya, Ibu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu, Bu. Itu Ayat 16. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Itu Ibu. Tetapi ada lagi sih ayat yang melekat di hati saya. Boleh Bu dibagikan juga untuk teman-teman. Tapi saya tidak membacakan ya Bu. Yosua 24 ayat 15. Ya. Yosua 24 ayat 15 itu ayat favorit. Itu ayat pegangan keinginan saya. Hilang ya Bu Hari. Halo. Betul itu Ibu, ayat. barusan Ibu hilang beberapa saat. Oh, hilang. Iya. Oh, ini sekarang udah dengar ya Bu ya?
Sudah. Ayatnya tentang beribadah ya, yang Yosua 24 ayat 15, beribadah kepada Allah ya. Ya itu. Terus Yosua 24 ayat 15. Nah, nanti kita lihat sekarang. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu kepada Bapak Ibu, teman-teman kita yang mendengarkan IG Live ini di dalam melayani Tuhan atau di dalam menjaga kesetiaan kepada Tuhan, apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum kita tutup? Kalau menurut saya, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, tetap berpusat pada Kristus. Sehingga semangat untuk melayani itu selalu ada. Itu ya. Jadi kuncinya di situ ya Bu ya. Iya, berpusat pada Kristus. Oke. Saya mengutip kalimat dari hamba Tuhan itu, tetapi itu membuat saya, oh iya ya, betul ya itu. Itu membuat saya kembali semangat. Iya. Oke Bu, mungkin Ibu bisa, kita akan tutup, Ibu bisa pimpin doa untuk malam hari ini. Baik. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan sudah memilih kami sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi. Itu semua bukan karena kami, tetapi karena anugerah dari Tuhan. Biar kami boleh menjalani anugerah dari Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, itu boleh kami laksanakan dengan seturut kehendak Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan ketika kami lemah, kami tahu Tuhan menguatkan kami. Ketika kami tidak mampu, Tuhan menguatkan kami juga. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan ke atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh terus memandang dan berpusat pada Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Yola untuk kesaksian malam ini. Semoga semakin menguatkan kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan, bahkan setia juga melayani Tuhan. Terima kasih, selamat malam untuk semuanya. Sampai jumpa lagi pada IG Live yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Hari. Sama-sama Bu Yola.